kita itu akan beli 20 betina, kemudian 2 pejantan. Kemarin sampai di Pantai Serandaan dari Kaligeseng, ada yang datang nganterin, kita beli 3 gitu. Oke, selamat datang di konten ketiga dari Pulau Emas Farm. Jadi di sini kita akan membahas, kita akan mulai dari bibit yang kita ambil tuh seperti apa gitu. Jadi untuk kita memulai awal peternakan Pulau Emas Farm ini, rencananya nanti kita itu akan beli 20 betina, kemudian 2 pejantan. Atau ya kurang lebihnya segitulah, nanti tergantung dari budgetnya. Terus gimana caranya kita mendapatkan bibit-bibit tadi? Kita tidak ngerop misalkan di peternakan A kita beli langsung 20, itu enggak. Kita enggak seperti itu. Jadi karena memang budgetnya terbatas, kita hanya memantau di grup-grup Facebook yang jual beli kambing. Kita pantau sekiranya yang budgetnya masuk di kita, nah dan mungkin barangnya menurut kita bagus, kita langsung beli gitu. Jadi kita nego-nego lah sampai deal, dan itu pun kita udah beberapa kali beli, dan itu pun dari jauh-jauh. Ada yang kita datang ke sana kemarin sampai di Pantai Serandaan, kemudian ada yang dari Kaligeseng tapi ke sini, akhirnya semalam ada yang datang nganterin, kita beli 3 gitu. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini untuk yang kita beli ya. Nah di sini tuh ada macam-macam, misalkan kalau contohnya ini. Nah ini tuh awalnya ini malah adik saya yang beli tuh, ini sama yang di sana itu kayak kurus banget gitu. Secara orang beli tuh kayak kambingnya tuh kayak nggak layak dibeli gitu. Cuma karena memang kemarin uangnya cuma ada terbatas ya, adik saya yang beli emang inisiatif sendiri yang masih SMA. Dia beli 1 juta, harganya itu dapat 2 itu, dan itu pun emang kemarin wah nggak layak banget gitu. Ini udah 1,5 bulan di sini, ini udah lumayan secara body dan lain-lainnya udah mulai lumayan bagus. Udah nggak kelihatan barang murah. Terus setelah itu ada adik saya yang satunya yang memang udah lulus kuliah, dia beli kecil banget itu, kelihatan nggak di situ? Nah, gitu. Nah ini beli yang kecil banget ini, ada 2 kemarin, beli 600.000 ya, sama ongkirnya. Nah itu 600.000 kecil, itu cowok cewek. Nah itu tuh baru paling berapa hari, mungkin seminggu atau apa, jadi hari-harinya tuh masih ada. Jadi atau malah baru berapa hari lahir terus dibeli itu. Pas sampai sini ternyata kan itu masih ngedot, masih nyusu, dan pas masih nyusu itu kemarin terlalu murah mungkin bapak ngebeliin susunya, susu sapi gitu, kayak cuma 20.000 per kilo gitu. Akhirnya mencret, dan mungkin juga karena memang antibodinya kurang bagus, yang laki-laki pejantannya malah mati. Jadi itu tinggal 1 yang ini, dan itu akhirnya kita kasih susu yang lebih mahal tapi langsung dia sehat kembali gitu. Itu yang 1. Terus kemudian kemarin ada 3 itu yang kita beli, ada cowoknya 1 di sana. Ini ada cowok 1, kemudian yang ceweknya 2, yang betina 2, yang jantannya 1 itu di Pantai Serandaan. Kita dapat harga di sekitar 2,6 juta gitu. Dapat 3, satunya pejantan. Dan menurut saya sih cukup lumayan bagus secara body dan lain-lain. Terus kemudian di sini ada lagi. Nah ini di sini ada 3, ini dari Kaligeseng ya. Jadi secara body cukup bagus, telinganya tuh juga halus banget. Nah ini juga halus banget dan panjang, kalau dibandingin yang tadi yang di sana tuh ini jauh lebih panjang. Ada 3 ini, kemarin kita deal di angka 2350 sampai ngantar di sini. Ada 3 ini yang dari Kaligeseng. Terus ini mau coba lagi cari lagi yang pejantan tapi yang dari Kaligeseng. Jadi secara prakteknya kita itu cari bibitannya itu ya dari seperti itu. Kalau kita belinya itu tidak buru-buru ya teman-teman. Jadi nggak yang harus langsung beli 20 ekor atau 22 ekor langsung semuanya rob kita rawat gitu, tidak. Tapi pelan-pelan kita cari di grup-grup Facebook itu. Sekiranya barangnya bagus, harganya kita masih bisa masuk, langsung kita beli. Jadi itu kita beli ya 2 ekor, 3 ekor, mungkin 1 ekor gitu, ketika barangnya cuma sedikit. Jadi kita enggak yang memaksakan untuk harus beli seperti apa, itu enggak. Karena memang itu tadi, kita dengan budget yang terbatas, gimana caranya masih bisa berjalan dengan cukup dengan modal yang ada, itu kurang lebih kayak gitu cara kita untuk mencari bibitan-bibitan. Jadi kurang lebih seperti ini bibitan-bibitannya. Kita review dulu secara bibitan sini. Nah kurang lebih kayak gini secara bibitan tuh menurutku ini udah cukup bagus ya. Nah ini telinganya juga panjang-panjang. Pokoknya kita di sini mau fokus ke jenis PE yang telinga lempit semua. Jadi target kita itu nanti adalah kita tuh breeding niatnya.
Jadi memang dari 20 ekor breeding, kemudian kalau sudah nyampe mungkin 50 atau 60 indukan dari anak-anaknya yang kemudian jadi induk itu tadi. Setelah 60 baru mungkin anaknya ketika lahir misalkan bril 660-nya bisa bareng semua atau bisa muter. Intinya ketika itu udah ada, kita jual dengan mungkin dengan usia-usia segini kita jualnya nanti. Itu target kita ke depan. Jadi ya mungkin kayak gini dan kita cari yang bibit-bibit yang bagus, yang dari Kali Gesing, yang ada terahnya Kali Gesing. Pokoknya kita cari yang dari sana yang bagus-bagus. Untuk kita beli bibit-bibitnya ini kurang lebih nanti akan di 22 itu, sementara akan kita pakai kandang yang sementara ini yang emang udah ada dulu. Jadi emang yang dari sini kita kasih di sini semua. Nanti kalau emang kita hunting kita dapat entah satu entah dua, pokoknya kita cemplungin sini sama yang di sana itu tadi. Pokoknya kita nyicil pokoknya berapa sampai nanti 22. Kalau misalkan nanti ada rezeki lebih ya mungkin akan nambah-nambah lagi, tapi itu sementara awal kita kayak gitu, kita kasih di sini dengan kandang yang seadanya dulu sampai kandang yang mau kita bangun jadi nanti. Jadi itu aja untuk konten pemilihan bibit kita untuk peternakan Pulau Emas Farm ini. Semoga konten ini bermanfaat dan jangan lupa untuk tonton konten-konten kita selanjutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.